Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Pulang Pisau. Saya sendiri, Sadi Marianus dari SMP Negeri 1 Atap 1 Kahayan Tengah. Dan saya Eko Setiawan Ansel dari SMA Negeri 1 Kahayan Tengah. Dan saya Toto Puji Haryanto dari SMA Negeri 2 Kahayan Tengah. kami akan mempraktekkan coaching supervisi akademik modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Selamat menyaksikan. Hari ini akan mengobservasi Pak Eko, apa boleh Kak? Silahkan Pak, saya berterima kasih sekali kalau ada observer. Karena saya juga akan menjadi cok nanti teman kita Pak Toto itu mau jadi saya. Baik. Terima kasih ya Pak Eko. Nanti saya akan melakukan pengamatan Pak ya. Silakan Pak Sudah. Pengamatan yang akan saya amati, yang pertama nanti ketika Pak Eko sebagai coach terhadap coach nanti, apakah nanti tahapan tanya di sini masuk? Nanti Pak Eko juga mengajukan sebuah pertanyaan yang berbobot, terus mendengarkan secara aktif, sehingga dan Pak Eko juga bisa nanti bisa present gitu Pak ya. Kehadiran penuh Pak ya. Kehadiran penuh. Siap. Nah, itu ada beberapa item penilaian yang akan saya nanti amati Pak ya. Nanti ketika Pak Eko sebagai coach, kira-kira kompetensi apa nanti Pak yang akan dikembangkan nanti Pak? Kompetensinya itu sesuai dengan alur kita itu Pak, merumuskan tujuan, mengidentifikasi masalah, menanyakan aksi nyata dan tanggung jawab. Baik. Kalau kompetensi yang akan dikembangkan nanti kompetensi seperti apa Pak? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh. Baik. Nah, dari ketiga kompetensi itu kira-kira yang lebih Pak Eko bisa prioritaskan nanti untuk mengajukan pertanyaan kepada coach, sehingga coach nantinya bisa bersolusi dengan permasalahannya itu kompetensi seperti apa? Kompetensi pertanyaan yang berbobot Pak, karena itu bisa menggali potensi yang akan kita cari solusinya ya. Baik. Berarti akan menggali daripada Pertanyaan yang berbobot. Oh ya, baik, pertanyaan berbobot Pak ya. Indikator keberhasilan seperti apa Pak yang Bapak pengen capai sebagai coach terhadap coaching? Indikatornya agar coach itu bisa menyelesaikan atau mencari solusi-solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi. Baik. Terima kasih Pak Eko Sama-sama. atas waktunya. Nanti pasca observasi, setelah Pak Eko observasi saya akan minta waktunya nanti Pak ya. Oke, siap. Kami usahakan Pak. Terima kasih banyak Sama-sama Pak. Ya. Selamat pagi Pak Toto. Selamat pagi Pak Eko. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Saya minta izin ingin menjadi coach tentang masalah yang Pak kemarin katanya hadapi. Oh iya, terima kasih banyak Pak Eko ya, bisa menjadi teman bicara saya. Memang ada sedikit permasalahan, kegundahan saya sebagai seorang pendidik terhadap anak-anak didik saya gitu Pak. Kalau boleh tahu apa itu Pak permasalahan yang Bapak rasakan sedemikian rupa? Ya, saya merasa prihatin sebenarnya, ya, prihatin dengan kompetensi anak-anak saya sekarang pada usia mereka yang sudah di sekolah menengah atas itu seharusnya menurut saya itu mereka sudah memiliki modal keilmuan yang cukup. Ya benar sekali Pak. Pengetahuan sudah tinggi harusnya, kemudian minat belajar juga sudah baik tinggi gitu. Tapi realitasnya itu belum terjadi. Tapi belum sesuai harapan yang Bapak inginkan itu Pak. Benar ya. Lalu harapannya bagaimana yang Bapak inginkan agar anak-anak itu sesuai yang Bapak kehendaki? Iya, saya menginginkan anak-anak saya itu menjadi anak-anak yang cerdas, tentu saja Pak ya. Kemudian juga berkarakter, kemudian haus terhadap ilmu, itu Pak. Jadi mereka tidak tidak usah disuruh kalau memang harus melakukan pembelajaran itu Pak. Mereka bisa dengan sendirinya mencari literasi dan sebagainya. Itu sebenarnya yang
ini saya inginkan dari anak-anak saya itu. Berarti harapan Bapak itu agar anak-anak itu tahu posisinya sebagai siswa, Benar-benar jadi ya. guru itu tidak harus menyuruh berkali-kali gitu Pak ya. Gitu. Tidak harus disuruh. Jadi permasalahan yang paling menonjol dari berbagai permasalahan yang Bapak ada itu apa? Yang paling Ya, yang urgent sekali. Yang paling urgent menurut saya itu adalah minat baca. minat baca Pak Jadi ya. minat baca itu rendah sehingga berdampak pada kemampuan. Ya, pengetahuannya juga rendah karena Benar minatnya sekali, juga. Benar sekali Pak, kalau minat bacanya itu rendah, kemampuannya otomatis ya kan rendah juga. Itu kalau Bapak ukur dari skala 1 sampai 10, berapa minat baca rata-rata siswa? Saya amati ya berdasarkan riset ya yang saya lakukan itu berada pada level 5. Lima, Pak. Ya. Menengah saja Pak ya. Ya, separuh aja. Setelah Bapak tahu permasalahan yang paling menonjol terhadap anak didik Bapak, kira-kira ada rencana aksi atau apa pindah ke depan untuk permasalahan ini Pak? Iya, ya ini juga masih dalam pemikiran saya, tapi paling tidak ada beberapa yang ingin saya lakukan ke depannya itu. Beberapa Ya, agenda-agenda untuk bagaimana meningkatkan minat baca siswa itu supaya mereka nantinya akan memiliki pengetahuan yang lebih baik. Yaitu diantaranya bagaimana agar kunjungan di perpustakaan itu meningkat. Nah, kemudian memperbanyak jumlah literasi buku yang ada di perpustakaan yang mereka juga tertarik untuk bisa masuk dan membaca. Gitu, Pak. dari berbagai rencana aksi itu, skala prioritas itu yang mana itu Pak? Yang bisa Bapak lakukan? Iya, jadi yang menjadi prioritas itu mungkin awalnya adalah bagaimana agar perbendaharaan buku di perpustakaan itu bisa diperbanyak, bisa ditingkatkan lah, ya, buku sastra, kemudian majalah, laporan dan sebagainya, sehingga itu yang menarik minat siswa untuk masuk dan membacanya itu Pak. Nanti menambah koleksi buku itu Pak ya, Benar, yang sekali. mereka lebih tertarik, ada yang suka cerita, ada yang suka baca buku ya. Bisa itu kapan kira-kira ini bisa terlaksana? Iya, sebenarnya ini masih dalam proses saya Pak ya, saya masih menjajaki, saya juga minta izin kepada kepala sekolah nantinya, kemudian juga bekerja sama juga dengan guru-guru yang lain. Yang paling tidak saya akan memulainya itu minggu depan Pak. Yang saya lakukan. Dalam kegiatan aksi nyata itu kemungkinan ada kendala-kendala. Kira-kira apa kendala yang Bapak hadapi? Ya, terutama dalam pengadaan buku karena ini memang kita meluangkan, kita memang harus sabar kan seperti itu. Harus sabar menunggu sampai dari pihak sekolah bisa mengumpulkan anggaran untuk menambah jumlah literasi yang ada di sekolah. Itu sih terkait dengan pengadaan. Kemudian yang juga menjadi hambatan ya, saya kira masih kepada budaya anak itu sendiri. Ya. Budaya yang biasanya itu main game ya, itu harus berubah menjadi membaca itu juga sepertinya akan menjadi kendala gitu. Berarti dari anggaran dan budaya anak yang kurang baik menjadi lebih baik dan lebih suka terhadap literasi Bapak ya. Iya. Adakah yang rencana untuk berkolaborasi, bekerjasama untuk melaksanakan suksesan? Iya. Benar sekali Pak. Jadi untuk meningkatkan minat baca ini tentunya tidak bisa saya lakukan sendiri Pak. Saya perlu bantuan dari teman-teman di Jawa untuk bisa sama-sama ya, dorong anak-anak itu untuk meminjam buku, ya, kemudian mengisi perpustakaan, ya, kemudian meningkatkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu, tidak baik. Dan juga yang paling pasti adalah saya akan berkoordinasi dengan Pak Suwa untuk program ini. Baik sekali. Ini setelah kita diskusi beberapa ini, perasaan yang Bapak alami apa? Apakah bisa disampaikan? Iya. Perasaannya? Ya, yang pertama saya senang sekali Pak Eko ya, sudah ada
partner bicara. Jadi selama ini saya punya apa namanya keresahan itu bisa tersalurkan dengan adanya Pak Eko yang mengajak bicara ini, dan juga semakin menguatkan saya Pak, bahwa saya perlu dengan secepatnya untuk mengambil tindakan dari keresahan-keresahan yang saya hadapi. Itu. Betul Pak ya, ya bersyukur kalau Bapak merasa senang dan sudah terpuaskan bisa mendapatkan partner dengan saya. Semoga nanti ada rencana aksinya lancar dan saya siap untuk mengikutinya. Bisa nanti kita observer juga terhadap kegiatan yang akan Bapak lakukan. Baik, Terima Pak. kasih sekali lagi Pak ya. Semoga Baik, kita Pak. bisa bekerja sama di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat sore Pak Eko. Sore Bapak Hati. Ya, apakah sudah lancar tadi Pak Eko untuk coachingnya? Alhamdulillah Pak, kami tadi coachingnya sudah lancar bersama Pak Toto, sudah tercapai semua indikator yang telah saya rencanakan, dan Pak Totonya juga mendapatkan solusi bagi dirinya untuk menyelesaikan sedikit permasalahan yang dia hadapi. Baik, berarti tadi Pak Toto sebagai coach sudah bisa menyelesaikan Pak ya? Ya, alhamdulillah dia sudah merasa lega dan ada ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan. Baik. Kalau tadi alur tinta apa saja yang Pak Eko bisa tanyakan terhadap coaching? Yang pertama tadi luruskan tujuan, terus mencari permasalahan dan laksanakan aksi nyata. Kita just tanggung jawabnya. Oh ya, baik. Kalau saya mohon izin Pak Eko untuk menyampaikan hasil observasi Iya. ketika tadi Pak Eko melakukan coaching, Pak Eko sebagai coach terhadap Pak Toto sebagai coaching. Saya melihat memang Pak Eko sudah melakukan tahapan coaching ini dengan baik ya. Saya sudah melihat bahwa Pak Eko sudah melaksanakan sesuai dengan alur kita, di mana tadi sudah menanyakan tujuan, sudah menggali dari beberapa pertanyaan juga, dan Pak Eko juga sudah tadi melakukan kompetensi coaching dengan baik ya. Tadi ada juga mengajukan pertanyaan berbobot, terus mendengarkan dengan penuh ya, present, terus mendengarkan dengan aktif. Dari ketiga itu, kompetensi yang tiga itu yang lebih tadi itu Pak Eko tunjukkan yang mana? Yang mengajukan pertanyaan berbobot Pak, untuk menggali permasalahan pada kecil. Nah, untuk kedepannya, kompetensi mana kira-kira yang Pak Eko mau kembangkan dari ketiga kompetensi itu? Tentu pertanyaan berbobot itu Pak, karena memang menjadi kunci dalam mencari solusi atau mencari gambaran-gambaran bagaimana CC itu membuka dirinya, itu harus melalui pertanyaan berbobot itu. Oh, baik. Terima kasih Pak Eko sudah bersedia untuk saya mengobservasi Pak Eko tadi. Luar biasa, semangat terus Pak. Terima kasih Pak ya atas observernya, semoga kita bisa bekerja sama. Terima kasih.